Ilmu laksana cahaya yang tak kunjung padam, dan pengabdian adalah bahan bakarnya. Pada hari yang bersejarah ini, kita memberikan penghormatan kepada seorang cendekiawan yang telah melampaui perjalanan panjang demi tegaknya pilar-pilar kebenaran ilmiah. Inilah profil dan rekam jejak Prof. Dr. Cornel Munte, SEMSI. Lahir di Partibilama pada tanggal 30 September 1967. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Sejak usia muda, semangat belajar telah menjadi bagian dari jiwanya. Ketekunan dalam memahami ilmu manajemen menjadi fondasi awal perjalanan panjangnya di dunia akademik. Langkah akademik beliau dimulai di Universitas HKBP Nommensen Medan pada tahun 1985 hingga 1990 dengan fokus pada bidang ilmu manajemen. Haus akan ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan studi magister di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang pada tahun 1995 hingga 1997 dengan konsentrasi manajemen keuangan. Tidak berhenti di sana, tekad untuk mencapai puncak keilmuan mendorongnya menempuh pendidikan doktoral di Universitas Parayangan Bandung pada tahun 2005 hingga 2009 dalam bidang ilmu ekonomi. Di sanalah beliau mengasah ketajaman analisis dan kedalaman berpikir hingga melahirkan gagasan ilmiah yang relevan dengan dinamika ekonomi dan dunia usaha. Kembali dengan membawa amanah ilmu, beliau mengabdikan diri sepenuhnya di dunia perguruan tinggi. Mengawali karir akademik sejak tahun 1993, perjalanan panjang pengabdiannya kini telah melampaui lebih dari 3 dekade. Di Universitas Katolik Santo Thomas, beliau bukan sekedar pengajar, melainkan mentor, pembimbing, dan inspirasi bagi ribuan mahasiswa. Dengan keahlian di bidang manajemen keuangan dan investasi, beliau mengampu berbagai mata kuliah strategis dari tingkat sarjana hingga pasca sarjana, membentuk generasi pemimpin masa depan. Dedikasinya juga tercermin dalam berbagai amanah strategis yang diembannya, yaitu sebagai pembantu Dekan II dari tahun 2001 hingga 2004, sebagai Kepala Departemen dari 2018 hingga 2021, sebagai Ketua Program Studi Manajemen dari tahun 2021 hingga 2024, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari tahun 2024 hingga 2027. Beliau juga menjalankan tugas eksternalnya sebagai Bapeda Kota Medan tahun 2010 hingga sekarang. Tata Pemerintahan Kota Medan tahun 2021 hingga sekarang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021 hingga sekarang. Di Kabupaten Dairi, Samosir, dan Nias Utara. Dalam bidang penelitian dan pengabdian, beliau aktif berkontribusi dalam berbagai proyek strategis, khususnya bersama pemerintah Kota Medan dan berbagai instansi lainnya. Mulai dari penyusunan kebijakan pembangunan daerah, reformasi birokrasi, hingga kajian ekonomi dan investasi. Pemikirannya juga tertuang dalam puluhan publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang banyak mengangkat isu financial distress dan stabilitas perusahaan, investasi dan pasar modal, ekonomi regional dan pembangunan daerah. Tak hanya itu, beliau juga telah menerbitkan berbagai buku ilmiah yang diantaranya Statistika Ekonomi dan Bisnis, Pasar dan Lembaga Keuangan, Teori dan Aplikasi, Transformasi Manajemen SDM di Era Digital. Karya-karya tersebut menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktek manajemen di Indonesia. Di balik setiap capaian besar dan langkah yang kokoh, terdapat cinta dan doa yang tak terputus dari sebuah keluarga yang menjadi muara kepulangannya. Kesuksesan beliau hari ini merupakan buah dari keharmonisan
dan dukungan penuh dari orang-orang terkasih. Beliau didampingi oleh istri tercinta, Ibu Anita Panggabean SH, sosok wanita yang dengan kesabaran dan kasih sayangnya senantiasa menjadi pilar kekuatan dalam suka maupun duka. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran putra-putra yang kini telah tumbuh dewasa dan mengikuti jejak integritas sang ayah. Mario Nicholas Munte SST dan Marcelino Nathanael Munte SM merupakan putra hebat dari Prof. Dr. Cornel Munte SEMSI yang selalu memberikan dukungan penuh demi kesuksesan hari ini. Dalam pencapaian ini juga tidak terlepas dari doa dan dukungan menantu serta cucu tersayang yang menjadi penghibur di sela-sela kesibukan akademik beliau. Kini, sebuah puncak baru telah diraih. Gelar guru besar bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang besar untuk terus menginspirasi negeri melalui inovasi yang unggul dan berdampak.